Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menjaga, memelihara, dan terus menuntun kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Semoga seluruh umat-umat Tuhan terus sehat, kuat, dan terus berada di dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, tolong tuntun kami agar kami bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Orang Muda Perkakas Tuhan. Ayat intinya diambil dari Ratapan 3 ayat yang ke-27. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Keterangannya, Tuhan memanggil orang-orang muda dengan kuat dan tenaga muda mereka untuk ikut serta menyangkal diri, berkorban dan menderita demi Dia. Jikalau mereka menerima panggilan itu, maka Ia akan menjadikan mereka perkakasnya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa atas siapa Ia telah mati. Tetapi Ia akan membiarkan mereka menghitung biayanya dan memasuki pekerjaan mereka dengan pengetahuan yang penuh terhadap persyaratan kepada siapa mereka melayani juru selamat yang disalibkan. Pekerjaan kita yang pertama-tama ialah membawa hati kita sendiri ke dalam keselarasan dengan Tuhan, lalu kemudian kita dipersiapkan bekerja untuk orang lain. Pada zaman dahulu penyelidikan hati diadakan besar-besaran di kalangan para pekerja kita yang bersungguh-sungguh. Mereka berunding bersama-sama dan bersatu dalam kerendahan hati, berdoa dengan tekun, memohon bimbingan ilahi. Kedatangan Kristus sudah lebih dekat daripada ketika kita mulai percaya. Setiap hari yang berlalu meninggalkan pada kita satu hari telah berkurang untuk memaklumkan pekabaran, memberi amaran kepada dunia. Itulah sebabnya sekarang kita harus lebih tekun mengadakan perdamaian dengan Tuhan. Lebih besar kerendahan hati, lebih besar kesucian, dan lebih besar iman. Kita mempunyai pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk Tuhan, yaitu membuka firman Tuhan kepada mereka yang berada dalam kegelapan kesalahan. Saudara-saudara orang muda, bekerjalah dengan perasaan memiliki tanggung jawab yang kudus. Engkau harus menjadi pelajar Alkitab, senantiasa siap memberikan kepada setiap orang yang menanyakan alasan pengharapan yang ada padamu. Oleh keagungan Kristenmu yang sejati, buktikan bahwa engkau mengetahui yang engkau miliki, kebenaran yang perlu didengar oleh orang-orang yang berminat. Jikalau kebenaran ini ditaruh di dalam jiwa, ia akan menyatakan keadaannya sendiri pada wajah dan sikap. Orang yang memiliki keagungan diri dan berwibawa serta damai yang dapat dimiliki oleh orang Kristen sendiri saja. Mereka yang memiliki kerendahan hati yang tulen, yang pikirannya sudah diperluas oleh kebenaran yang diungkapkan dalam Injil, akan mempunyai suatu pengaruh yang akan terasa. Mereka akan membuat kesan kepada pikiran dan hati. Saya tidak mempunyai kerinduan yang lebih tinggi daripada melihat orang-orang muda kita diselubungi dengan roh agama yang murni, yang akan membawa mereka untuk memikul salib dan mengikut Yesus. Majulah hai murid-murid muda Kristus, dikendalikan oleh prinsip dan dibungkus oleh jubah kesucian dan kebenaran. Juru selamatmu akan membimbingmu kepada kedudukan yang paling cocok
dengan talentamu di mana engkau akan dapat berguna. Di dalam lorong kewajiban, engkau boleh merasa pasti untuk menerima karunia yang memuaskan selama hari hidupmu. Orang muda perkakas Tuhan. Dengan jelas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini memanggil seluruh rekan-rekan orang-orang muda. Selama Tuhan mempercayakan kesempatan, nafas hidup, talenta, kesanggupan, bahkan apapun yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, terlebih khusus rekan-rekan orang-orang muda, mari kita lebih siap lagi untuk Tuhan pakai menjadi alatnya, menjadi perkakasnya yang Tuhan akan gunakan sesuai dengan porsi kita masing-masing dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menuntun jiwa-jiwa menjadi berkat bagi sesama untuk menjadi kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan. Tuhan sangat rindu memakai kita. Pertanyaannya adalah, apakah saya siap untuk dipakai dan digunakan oleh Tuhan? Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari yang indah dan diberkati ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih atas panggilan untuk melayani bagi kami masing-masing, siapapun kami, dimanapun kami berada, terlebih khusus rekan-rekan kami orang-orang muda. Bantu kami untuk lebih siap untuk Tuhan pakai menjadi alat Tuhan, untuk menjadi berkat, menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepadamu. Kami butuh pertolongan Tuhan agar kami dimampukan untuk bisa lebih peka mendengar panggilan Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengar tuntunan dan bimbingan Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa, memohon kekuatan surga agar kami dimampukan untuk bisa menghidupkan agendamu dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk siap menerima roh hujan akhir. Dan kami rindu ya Bapa, kami semua dilayakkan untuk menerima meterai Allah yang hidup. Kami berdoa khusus bagi teman-teman, rekan-rekan kami orang-orang muda. Diberkatilah dengan kuat kuasa surga, sehingga dengan pertolongan Tuhan dijauhkan dari pergaulan buruk yang mudah merusak mereka. Diberkati dalam segala rencana kehidupan, dalam pendidikan, dalam masa muda mereka, dalam segala rencana kehidupan mereka. Kiranya Engkau buat berhasil. Dan terlebih dari itu ya Bapa, diberkatilah orang-orang muda, sehingga dengan pertolongan Tuhan akan giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sejak masa muda mereka. Bagi semua umat-umat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan bantu kami untuk terus mendukung, menguatkan rekan-rekan orang muda, sehingga dengan pertolongan Tuhan memberikan dukungan yang terbaik untuk menyiapkan orang-orang muda menjadi alat Tuhan yang lebih ampuh lagi, menuntun jiwa datang lebih dekat kepadamu. Kami berdoa bagi umat-umat Tuhan dalam pergumulan, dalam tantangan yang sedang dialami. Sakit, penyakit, duka cita, bahkan terlebih khusus perjuangan terhadap dosa kesayangan kami masing-masing. Kami datang memohon kekuatan surga untuk menguatkan kami, memampukan kami untuk menang, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami semua siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, jadilah menurut apa yang Kau pandang baik, bukan kehendak kami, karena kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.